Pantun lagi buat awal presentasi. Nah, ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya, pendengar setia di YouTube saya, Sally Anggreni. Kini kembali lagi bersama saya, Sally Anggreni dari jurusan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Kini saya bersuara lagi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran, di mana dosen pengampunya Bapak Ade Pajar. Yang di sini saya akan bersuara mengenai analisis lingkungan bisnis dengan pendekatan 4C. Tentunya teman-teman semuanya belum mengetahui apa itu 4C, bagaimana itu 4C, dan dalam lingkungan bisnis, pendekatan 4C itu seperti apa. Oh, di sini saya akan menjelaskan dari analisis lingkungan bisnis dengan pendekatan 4C. Mohon disimak secara baik-baik kepada semuanya. Mendengarkan secara jelas mungkin dari YouTube yang lain, ataupun sudah ada yang mengetahuinya dari podcast ataupun Google. Tapi di sini saya akan menjelaskan dari pandangan saya sendiri apa itu 4C. Apa itu 4C Diamonds? Dengan melihat namanya, 4C Diamonds memiliki 4 faktor yang saling terkait dan digunakan untuk melakukan peninjauan terhadap berbagai perkembangan dilakukan bisnis pada masa kini dan mendatang. 4 faktor yang terkandung di dalam submodel 4C Diamond tersebut adalah Change, Customer, kompetitor, dan company. Tentunya teman-teman semua sudah mendengarkan hal ini dari orang-orang yang lebih terkenal. Tapi di sini dari pandangan saya, ketiga faktor pertama dari change, customer, dan kompetitor merupakan unsur-unsur utama lanskap bisnis. Faktor terakhir yaitu company adalah faktor internal yang posisinya sangat penting dalam pembentukan strategi perusahaan. Oleh karena itu, dengan menggunakan submodel 4C Diamonds tersebut dapat meninjau semua faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, analisis 4C Diamonds merupakan prasyarat sebelum melakukan analisis threat, opportunity, weakness, atau strengths atau disebut flaws. Nah, dengan mengkaji unsur-unsur luar, segala kemungkinan, ancaman, dan peluang lebih dahulu dikaji sebelum kelemahan dan kekuatan yang kita miliki atau internal, perspektif outside in sesuai dengan market oriented approach daripada product oriented approach sesuai dengan filosofi marketing terkini. Tentunya, perubahan dalam lingkungan di zaman sekarang dalam bisnis yang semakin cepat dan sulit diramalkan. Nah, menyebabkan persaingan semakin terbuka atau pre-market dan jumlah pesaing yang semakin meningkat. Keadaan ini membuat pelanggan semakin teredukasi dan semakin tinggi tingkat sofistikasinya. Dan loyalitas pelanggan semakin sulit didapatkan. Nah, oleh sebab itu, konsep pemasaran tidak hanya lagi sebatas selling atau 4P saja, tetapi merupakan suatu yang strategi bagi perusahaan. Nah, di mana marketing merupakan suatu strategi bisnis yang secara langsung itu membuat atau menukarkan nilai dari suatu inisiator ke stakeholder. Dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis, menurut Hermawan Kartajaya, yaitu sebagai pakar marketing, mengembangkan konsep Sustainable Marketing Enterprise atau SME, di mana dalam konsep tersebut terdapat marketing in submodel yang terdiri dari 3, yaitu Outlook, Arsitektur, dan Scorecard. Nah, dalam konsep SME dikenal dengan 4C Diamond yang terdiri dari Change, Customer, Company, dan Kompetitor. Di mana yang pertama itu ada analisis perubahan yang terjadi atau change atau value migrator. Nah, ada beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya perubahan, antara lain
teknologi, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan pasar. Nah, perubahan ini mencakup beberapa pasti atau tidak pasti perubahan tersebut, seberapa penting atau tidak penting perubahan tersebut. Contoh dampaknya, misal, perubahan teknologi saat ini dapat kita lihat pada penggunaan internet, Twitter, ataupun Facebook. Bahkan, saat ini perubahan sosial juga merambah ke dunia online. Nah, perusahaan-perusahaan saat ini juga berlomba-lomba memperbaiki teknologi, terutama industri perbankan yang banyak menawarkan fitur-fitur layanan ATM dan kemudahan lain yang berhubungan dengan teknologi. Yang kedua, ada analisis customer atau value demander, di mana customer merupakan value demander yang mana kebutuhan daya beli, keputusan merupakan di tangan customer. Akibat perubahan yang terjadi, customer bisa menjadi customer yang loyal. Nah, customer yang hilang atau bisa juga adanya customer yang baru. Yang ketiga, analisis kompetitor atau value supplier. Persaingan membuat market berubah. Kompetitor dalam hal ini adalah sebagai value supplier, analisis kompetitor untuk mengetahui market competitiveness. Akibat persaingan, kompetitor bisa menjadi kuat atau sebaliknya dan bisa juga terjadi potensial kompetitor. Yang keempat, analisis company atau value decider. Company merupakan value decider untuk mengidentifikasi efek terhadap perusahaan. Ada 3C, yang lainnya harus dianalisis secara baik. Nah, dalam menganalisis aspek 4C, terutama dalam industri perbankan, analisis yang lebih ideal digunakan saat ini adalah analisis TWOS, di mana treatment, weakness, opportunity, dan strength. Analisis ini cenderung mengamati peluang dan tantangan di luar terlebih dahulu baru melihat potensi internalnya. Nah, tentunya teman-teman juga harus perlu mengetahui lingkungan bisnis dalam suatu bisnis itu seperti apa. Di mana lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Nah, selanjutnya, menurut Miles pada tahun 1980, dalam Robbins menyatakan bahwa untuk memastikan lingkungan organisasi cukup mudah. Ambil saja alam semesta, kurangi bagian yang mewakili organisasi, sisanya adalah lingkungan. Namun lingkungan tidaklah sesederhana itu definisinya. Itu dari beberapa ahli yang mungkin hanya 1 atau 2 yang saya jelaskan. Di mana lingkungan yang paling dekat dengan organisasi atau disebut juga dengan task environment atau industry environment. Nah, yaitu lingkungan yang langsung mempengaruhi strategi, mencakup pesaing, pemasok, pelanggan, dan serikat dagang. Selanjutnya, lingkungan yang secara tidak langsung itu mempengaruhi strategi atau disebut juga general environment, di mana lebih lanjut Robbins itu menjelaskan atau tentang pembedaan lingkungan, di mana membedakan lingkungan organisasi atas lingkungan umum versus lingkungan khusus dan lingkungan aktual versus lingkungan yang dipersepikan. Nah, Robbins itu menjelaskan kembali membedakan lingkungan organisasi berdasarkan sumber informasi yang dapat diberikannya, yaitu yang stabil dan pasti dengan lingkungan yang berubah secara cepat dan dinamis. Dari beberapa tokoh tersebut, ada juga yang menjelaskan bahwa lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan bisnis. Nah, aktivitas keseharian organisasi mencakup interaksi dengan lingkungan kerja. Hal ini termasuk hubungannya dengan pelanggan, suppliers, serikat dagang, dan pemegang saham. Lingkungan bisnis berperan dalam mempengaruhi penetapan strategi organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketidakpastian dan perubahan. Nah, merujuk pada kritikan dari Mintzberg tentang perencanaan yang harus bisa menjawab tantangan masa depan. Nah, perusahaan juga perlu memahami konsep ketidakpastian. Nah, menurut Milken pada tahun 1987, ada 3 kondisi dan respon pelaku atas ketidakpastian. Yang pertama adalah state uncertainty,
Ini adalah kondisi di mana pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau memprediksi kondisi lingkungan. Nah, karena kurangnya informasi atau kemampuan untuk memahami keterkaitan elemen-elemen lingkungan tersebut, para pelaku ini selalu mempertanyakan apa yang kini atau mungkin akan terjadi. Nah, pada situasi lain, perusahaan menghadapi kondisi efek uncertainty. Ini adalah kondisi di mana pelaku menghadapi ketidakpastian, konsekuensi perubahan perusahaan, lingkungan pada perusahaan. Dalam hal ini pelaku memiliki pertanyaan, apa dampaknya pada perusahaan bila perusahaan terjadi, atau seperti apa pengaruhnya pada perusahaan. Nah, yang terakhir, perusahaan menghadapi kondisi ketidakpastian yang disebut response uncertainty. Pada situasi ini, para pengambil keputusan memang tahu apa yang terjadi pada lingkungan. Nah, mereka juga tahu kira-kira dampak apa yang akan terjadi pada perusahaan. Namun demikian, perusahaan ini tidak tahu sebaiknya respon apa yang akan dilakukan atas berbagai dampak tadi. Nah, dari pertanyaan yang relevan pada kondisi ini adalah bagaimana respon yang tepat yang akan saya lakukan atas perubahan yang sudah saya perkirakan. Di mana kategori yang kedua adalah informasi yang tadinya tidak dikenal, yang didekati dan diketahui dengan analisis yang lebih mendalam. Nah, pada situasi ini perusahaan berada pada ketidakpastian tingkat kedua. Nah, pada tingkat ini, pelaku bisnis mempersiapkan beberapa alternatif strategi. Perusahaan mempunyai perkiraan kuat atas perspektifan strateginya, namun langkahnya sangat tergantung pada gerakan pihak lain seperti pesaing dan pemerintah. Nah, apa yang dikemukakan oleh Milken dari tadi itu ada beberapa hal di lingkungan perusahaan yang memberikan ketidakpastian. Nah, dan Kahn pada tahun 1972 menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang terlibat dalam ketidakpastian, antara lain yang pertama pemerintah sebagai regulator. Bagaimana nih, benar atau tidak? Yang kedua yaitu pelanggan. Yang ketiga teknologi, yang keempat publik, yang kelima adalah pemasok. Wah, sekarang udah tahu kan yang terlibat ada 5. Dengan menambah 2 faktor lagi, yakni teknologi dan lembaga keuangan. Nah, di mana Matthaus pada tahun 1995 melakukan analisis faktor. Dengan analisis tersebut, ia mengembangkan dan mengelompokkan faktor-faktor penyebab ketidakpastian itu menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya, bahan baku, modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku distributor. Yang ketiga, perilaku konsumen. Yang keempat, persaingan. Yang kelima, dampak peraturan pemerintah. Yang keenam, dampak perkembangan teknologi. Dan yang ketujuh, jasa lembaga keuangan. Nah, faktor-faktor di atas kerap menjadi bagian dalam proses analisis eksternal. Nah, oleh perusahaan-perusahaan yang sedang mengembangkan perencanaan strategis. Di mana selanjutnya langkah bisnis syariah marketing, di mana di sini perubahan adalah suatu hal yang pasti. Nah, oleh karena itu, perubahan perlu disikapi dengan cermat. Kekuatan perubahan terdiri dari 5 unsur. Apa saja nih? Udah ada yang tahu belum? Yang pertama, perubahan teknologi. Yang kedua, perubahan politikal legal. Yang ketiga, perubahan sosio-kultural. Yang keempat, perubahan ekonomi. Dan yang terakhir, perubahan pasar. Dalam prinsip yang membahas perubahan atau change ini hanya ditekankan pada perubahan teknologi, perubahan di bidang lain seperti politik legal, sosial, budaya, ekonomi, dan pasar. Walaupun berperan penting dalam syariah marketing, sudah banyak dibahas oleh pihak lain. Nah, misalnya peraturan-peraturan yang menyangkut perbankan syariah atau tentang perkembangan industri perbankan syariah, asuransi syariah di Indonesia. Nah, tentunya dalam menjalankan syariah marketing, perusahaan harus memerhatikan cara mereka menghadapi persaingan usaha yang serba dinamis. Nah, globalisasi dan perubahan teknologi menciptakan persaingan usaha yang ketat. Pasar menjadi semakin kompleks dan tidak mudah ditebak. Informasi yang didapat menjadikan perusahaan dengan mudahnya mengakses info mengenai pesaing dan persaingan.
Nah, perang yang terjadi di pasar menjadi semakin terbuka akibat pengaruh dari perkembangan komunikasi seperti yang disebut dalam buku Wharton. Itu sudah dijelaskan secara jelas dan mungkin udah teman-teman banyak yang tahu tentang itu. Nah, persaingan antara dua pihak atau lebih tidak akan bisa disadari karena memang sudah merupakan sifat manusia ya untuk berupaya menjadi dan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, itu juga dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, menceritakan bahwa persaingan ini sudah terjadi sejak Nabi Adam, yaitu ketika terjadi pertikaian antara kedua putra beliau, Habil dan Qabil, yang mengakibatkan Habil meninggal di tangan Qabil. Nah, teman-teman, bagi umat beragama, globalisasi membawa banyak manfaat dan peluang. Karena itu, kita mesti belajar satu sama lain tanpa meninggalkan jati diri kita. Karena itulah, kita lihat umat Islam mulai menerapkan perekonomian secara syariah. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika. Dengan dasar Al-Quran dan hadis, salah satu ronggak utama berdirinya perbankan syariah ini adalah dengan beroperasinya Mid-Gamer Local Saving and pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Dan sekarang perkembangan lembaga atau institusi keuangan syariah di dunia maju dengan pesatnya. Nah, bahkan lembaga keuangan konvensional yang notabene mengadopsi sistem kapitalisme juga mengakui sistem syariah dan menerapkannya dengan membuka unit-unit syariah. Teman-teman tentunya sudah mengetahui dalam perkembangannya di Indonesia, lahirnya lembaga syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Nah, di tahun berapa coba? Di tahun 1992 tentunya, dan pada tahun 2005. Hanya dalam kurun waktu 13 tahun loh, lembaga keuangan syariah di Indonesia tumbuh dengan pesat. Karena lembaga-lembaga itu adalah perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, serta bahkan properti dan hotel syariah. Nah, perkembangan pesat sistem ekonomi Islam berdasarkan syariah ini menjadi bukti bahwa masyarakat yang hidup di era globalisasi sekarang rindu akan ketentraman dalam menjalani kegiatan ekonominya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menjalankan kegiatan ekonomi yang berdasarkan syariah, masyarakat meyakini bahwa kegiatannya sudah sesuai dengan etika dan nilai-nilai agama. Sehingga dapat kita lihat bahwa perubahan di era globalisasi dan modernisasi pada abad ke-21 membawa masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai etika yang dalam hal ini menimbulkan paradoks antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tentunya sebelum saya tutup, saya ingin memberikan pantun dulu kepada teman-teman dan penonton setia semuanya. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Nah, terima kasih juga semuanya. Semoga sehat selalu. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah mendengarkan dari awal sampai akhir belum? Gimana nih kira-kiranya? Ada yang kurang dipahami atau sulit dipahami? Boleh, apabila ada yang sulit dimengerti, sulit dipahami, boleh ditulis di kolom komentar supaya nanti kami bisa menjelaskan kembali apa yang belum kalian pahami. Oke, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait analisis lingkungan bisnis dengan pendekatan 4C. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan. Mohon di-subscribe karena kami di sini sedang belajar. Semoga kita dapat berbagi ilmu kembali. Terima kasih semuanya.